Perkenalkan nama saya Apriani Handa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wiragama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai positioning dan diferensiasi pemasaran jasa. Baik, berbicara mengenai positioning, positioning berbicara mengenai bagaimana pemasar membedakan jasanya dibanding pesaing dalam benak konsumen. Positioning mencakup rancangan penawaran dan citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di antara pesaing. Tujuan dilakukannya positioning adalah untuk membedakan persepsi perusahaan berikut, produk dan jasa dari pesaing. Positioning merupakan konsep psikologis yang terkait dengan bagaimana konsumen yang ada ataupun calon konsumen dapat menerima perusahaan tersebut dan produknya dibandingkan dengan perusahaan lain. Latar belakang pemikiran positioning adalah untuk menciptakan citra atau image yang diharapkan. Maksudnya adalah langsung terkait dengan bagaimana konsumen yang berada di segmen pasar tertentu atau spesifik itu mempersepsikan jasa perusahaan. Langkah-langkah dalam positioning. Yang pertama, mengenali keunggulan-keunggulan yang dapat ditampilkan dalam hubungan pesaing. Kemudian yang kedua, memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat dan menonjol. Dan yang ketiga, menyampaikan keunggulan-keunggulan itu secara efektif pada target pasar. Kemudian menurut Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus memiliki kriteria. Kriteria yang pertama adalah penting. Maksudnya, keunggulan itu harus merupakan kemampuan yang dianggap sangat penting oleh cukup banyak pembeli. Kemudian yang kedua adalah berbeda. Berbeda artinya belum ada pesaing yang menawarkan atau memposisikan keunggulan itu, atau sudah ada yang menawarkannya namun masih dengan cara yang lebih unggul. Kemudian yang ketiga adalah unggul atau superior. Maksudnya adalah keunggulan itu lebih baik dibandingkan yang dimiliki produk atau jasa lainnya yang dimiliki oleh pesaing. Kemudian yang keempat, dapat dikomunikasikan. Keunggulan itu dapat dikomunikasikan dan menjadi perhatian pembeli atau calon pembeli. Terus yang kelima, pelopor. Maksudnya adalah pesaing sulit meniru keunggulan yang dimiliki tersebut. Kemudian yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Pembeli mampu membayar biaya keunggulan yang ditambahkan dalam produk tersebut. Kotler mengatakan beberapa kesalahan dalam positioning. Yang pertama adalah under positioning, di mana konsumen tidak mengenali kekhususan produk atau merek tersebut. Kemudian yang kedua adalah over positioning, di mana konsumen mempunyai gambaran yang terlalu sempit mengenai suatu atribut. Kemudian yang ketiga, confused positioning, di mana konsumen tidak merasa pasti dengan citra produk karena terlalu banyak janji yang diberikan atau posisi yang terlalu sering berubah. Dan yang terakhir adalah doubtful positioning, di mana konsumen merasa ragu dengan janji produk tersebut seperti kemampuan produk, harga, dan hasilnya. Kemudian kita ke diferensiasi. Diferensiasi adalah suatu bentuk peningkatan pelayanan dan mutu di mana di dalamnya terkandung nilai yang berbeda dalam memberikan pelayanan seperti kepada pelanggan. Menurut Kotler tahun 2012, diferensiasi adalah suatu tindakan merancang satu set perbedaan, berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaing. Kemudian langkah-langkah dalam diferensiasi. Secara garis besar, langkah-langkah analisis yang diperlukan untuk menentukan landasan bagi diferensiasi dan menyeleksi strategi diferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pembeli sesungguhnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi rantai nilai pembeli dan dampak perusahaan atas rantai nilai ini. Kemudian menentukan susunan peringkat kriteria pembelian pembeli.
Yang keempat, menilai sumber keunikan yang sudah ada atau, yang mungkin ada dalam rantai nilai perusahaan, mengidentifikasi biaya sumber diferensiasi yang sudah ada dan yang potensial, memilih konfigurasi aktivitas nilai yang menciptakan diferensiasi paling bernilai bagi pembeli relatif terhadap biaya diferensiasi, menguji daya tahan strategi diferensiasi yang telah dipilih. Kemudian yang terakhir, menurunkan biaya dalam aktivitas yang tidak mempengaruhi bentuk diferensiasi yang dipilih. Di sini ada kasus keberhasilan diferensiasi dan positioning, khususnya di Hotel Tugu. Hotel Tugu ini terletak di area Malang, Bali, dan kota lainnya. Berkat keberhasilan memposisikan jasanya dengan membuat jasa yang unik, berbeda dan sulit ditiru atau diferensiasi dibanding hotel-hotel lainnya, bahkan dibanding hotel berbintang yang dianggap salah satu yang paling bonafide di dunia. Jadi hotel ini hanya memiliki 43 kamar dan nyaris tidak pernah kosong, meskipun tarif paling mahal adalah sekitar 4,5 juta per malam. Penjualan setiap harinya bila ditambah dengan fasilitas lain seperti villa, meeting room, total pendapatan mencapai 100 juta per hari. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih rahasia hotel kecil beromset besar ini? Kata si pemilik hotel, yang kami jual adalah keunikan atau diferensiasi. Hotel ini tidak dilengkapi dengan berbagai perabot mewah dan modern, sebaliknya mirip museum, dipenuhi berbagai barang antik bersejarah yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ada prasasti mancung di lobi hotel buatan 944 Masehi, patung dari dinasti Han atau Cina berusia 2000 tahun lebih. Kemudian ada juga Raden Saleh Suite Room. Ruang ini memang dilengkapi dengan koleksi pelukis Raden Saleh yang menjadi langganan orang penting termasuk Megawati dan Gus Dur. Kemudian ada ruang si Raja Gula Indonesia abad ke-20, Oi Tiong Ham, yang dihiasi barang-barang antik peninggalannya. Ruang ini biasa digunakan untuk bisnis para tamu, seperti rapat penting dan penandatanganan perjanjian. Jadi untuk menghindari kebosanan bagi para tamu, interior secara berkala diubah oleh pelayan. Hotel ini dirancang bukan untuk menyaingi hotel berbintang, tetapi justru dirancang seperti Indonesia pada zaman tempo dulu. Dan pasar yang disasarnya adalah tamu kelas atas. Kafe tempat tamu makan atau minum dibuat dari bahan tradisional seperti meja kayu yang difitur dengan desain pedesaan, perabot makan dan minum di set seperti warung tempo dulu. Nah, dari hal tersebut, keunikan itulah yang menjadi daya tarik utama bagi para tamu untuk menginap dan hotel museum terus diposisikan, ditanamkan di pihak konsumen melalui promosinya, sehingga konsumen dapat membedakan secara jelas perbedaan dari hotel Tugu dan hotel lainnya. Baik, demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih.